persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik, berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa pada hari ini. Dan saya percaya semua kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah baik Bapak Ibu Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti Menara Doa ini secara online. Mari kita satukan hati kita minta biarlah Tuhan melawat kita bersama-sama di Menara Doa ini. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahwa kami terus mendekat kepada Tuhan. Lewat doa, pujian dan penyembahan. Lewat firman Tuhan, biarlah seluruh kehidupan kami diubahkan oleh Tuhan. Bahwa kami mendekat kepada Tuhan. Kami yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan. Kami yang mengalami beban masalah apapun, kami percaya. Lewat ya Tuhan, doa, pujian dan penyembahan. Lewat firman Tuhan, lewat hadirat Tuhan. Hidup kami diubahkan kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, pimpin Menara Doa ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Makasih Tuhan Engkau baik. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Mari sekali lagi bersama-sama katakan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Sembahyang ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari bersama-sama katakan. Di hadapan hadirat
Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, haleluya, dalam hidupku selalu. Mari kita sembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sembah Dia. Tuhan, Engkau yang mengubahkan hidup kami. Cara kami memandang orang lain, ya Tuhan. Biarlah Engkau ubahkan hidup kami, Yesus. Seturut Engkau, ya Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu. Oh, mari Bapak bicara, dekat kepada Tuhan, bawa hidupmu. Roh Kudus, bawa umat-umat-Mu, bawa seluruh hidup kami.
syata karalama. Ora lama ya syata. Ora lama. Makasih ya Tuhan. Makasih Roh Kudus. Engkau menara perlindungan buat kami. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, teramat baik buat kami. Engkau sumber kekuatan. Engkaulah Tuhan dalam kehidupan kami. Ini menjadi doa kami ya Tuhan. Mari bersama-sama naikkan pujian Ibu. Katakan sungguh indah. Oh haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Menara Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Semaria, haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Engkau menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari angkat tanganmu, Semaria, haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Menara perlindungan. Kau kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali lagi, Semaria, haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Menara perlindungan. Kau sumber kekuatan
sentuh hati kami Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari sembah Dia, haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Tuhan, Kau pakai Tuhan. Tuhan, menara doa ini sebagai tempat, sebagai wadah di mana ya Tuhan, mujizat terjadi atas setiap anak-anak-Mu yang mengikuti menara doa ini Tuhan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan Kau membukakan mata hati kami untuk bisa melihat pengharapan yang terkandung dalam panggilan kami. Ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus. Betapa kayanya, betapa mulianya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah ya Tuhan, Kau bukakan ya Tuhan. Ya Tuhan, mata hati kami untuk bisa melihat ya Tuhan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi aku berdoa, Tuhan, anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Anak-anak-Mu yang lemah Tuhan kuatkan. Semua yang terikat Tuhan lepaskan. Terima kasih banyak Bapa. Bicara buat setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk makin lebih lagi mengenal Engkau. Ya Tuhan, dan prinsip-prinsip kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Di tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan, hari ini saya berikan judul daripada khotbah saya, yaitu mengapa kita perlu memiliki mata hati yang baik. Mata hati yang baik. Saya ambil dari natsnya Matius 6 ayat 22 sampai 24. Ya, saya ingin sharingkan untuk setiap kita, ya saudara. Ini sebagai orang Kristen dalam perjalanan hidup kita, bagaimana caranya kita bisa hidup, ya kan, dalam kebaikan, kemurahan Tuhan, hidup dalam berkat, dalam mujizat. Saya akan melihat, saudaraku, bahwa kalau mata hati kita terang, saudara, hidup kita akan lebih tenang. Katakan amin. Mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan.
Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudaraku Yesus, ya kan, bahwa kita akan hidup dalam berkat dan mujizat Tuhan kalau kita memiliki mata hati yang baik. Ya, kita akan memiliki mata hati yang baik. Ya, di sini dikatakan kalau hidup kita didedikasikan hanya untuk melayani Tuhan, bukan melayani mamon. Kalau orang udah melayani mamon, cinta uang, saudara, maka hatinya, saudara, mata hatinya akan jadi apa? Gelap, jadi jahat, saudaraku. Tapi kalau saudara dan saya ingin sebagai orang Kristen, mata hati kami, ya kan, adalah untuk, ya kan, melayani Tuhan. Saudaraku Yesus, ya kan, kalau kita memiliki mata hati yang baik, ya, maka kita akan melihat sesuatu yang baik. Kita bisa melihat sesuatu yang baik yang disediakan Tuhan buat kita. Sehingga dampaknya apa, saudara? Kita akan bisa memiliki iman, percaya akan pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan kita tidak akan hidup dalam kekhawatiran akan apa yang hendak kita makan atau minum. Sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius pasal 6 ayat 25a. Yang kedua adalah, saudara, kalau kita memiliki mata hati yang baik, ya kan, maka kita bisa melihat sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan, saudaraku. Yaitu dengan apa? Kita bisa memiliki prioritas. Ya, kalau mata hati kita punya prioritas hidup, ya kan? Tuhan katakan apa, saudara? Ya kan? Bukankah hidup itu lebih penting daripada apa? Makanan. Jadi kalau dipilih hidup atau makanan, hidup itu lebih penting. Ya kan? Nah, saudara, saudara bisa mengenal tubuh itu lebih penting daripada apa? Pakaian. Jadi di sini Tuhan mau bicara tentang, saudara, kalau kita punya mata hati yang baik, yang bisa melihat kebaikan Tuhan, yang bisa melihat bahwa Tuhan itu mengasihi kita, maka pertama, ya kan, saudara dan saya, ya kan, hidup, ya kan, tidak lagi hidup dalam kekhawatiran, ketakutan soal makan dan minum, dan kita bisa ngerti tentang prioritas hidup kita. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Ibu Bapak. Bagaimana caranya kita bisa memiliki mata hati yang baik? Saudara, mata hati yang baik ini bukan, ya kan, saya mau bicara tentang kalau seorang punya mata hati, artinya waktu dia merem, dia bisa melihat, saudaraku, sesuatu, ya kan, yang Tuhan sediakan dalam hidup dia. Mata hati yang baik bicara tentang kita punya mata iman. Saya kasih contoh, saudara Kristus, ya, tentang waktu itu ada Nabi Elisa, ya, dikepung oleh satu tentara Aram yang mengepung Samaria. Bujangnya, saudara, itu khawatir, cemas, lalu berbicara kepada Nabi Elisa bahwa kita ini dikepung dengan tentara yang begitu banyak. Lalu Elisa, dia berkata bahwa yang menyertai kita itu jauh lebih banyak daripada mereka, ya kan? Gehazi bingung, kita cuma berdua aja nih, tapi kok bilang kita lebih banyak. Apa yang dibuat oleh Elisa? Saudara tahu apa? Elisa berdoa supaya Tuhan membukakan mata hati daripada Gehazi. Dan apa yang terjadi ketika dia berdoa, mata hatinya terbuka dan dia melihat pasukan malaikat yang begitu banyak mengelilingi. Dan kita bisa melihat, saudaraku, apa yang terjadi? Elisa bisa menaklukkan tentara Aram itu. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Nah, ini yang perlu, saudara. Kita bukan cuma sekedar hidup oleh karena melihat dengan mata jasmani, walaupun itu perlu. Tetapi saudara harus bisa melihat, saudaraku, dengan kacamata iman. Yang ngerti, katakan amin. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa pakai mata hati yang baik? Yang pertama, saya akan ulang, saudara, prinsip-prinsip ini
untuk menguatkan kembali, menyegarkan kembali buat saudara. Yang pertama saudaraku, kita harus belajar melihat pada sesuatu yang ada di tangan kita. Saudara, bukan apa yang tidak ada. Yang harus kita lihat adalah apa yang ada. Nah, saya kasih contoh satu kisah. Ketika Tuhan memilih Musa untuk melayaninya. Saudara, yaitu apa? Melayani Tuhan, yaitu bahwa Tuhan mau pakai Musa untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Saudara, dan Musa akan berjumpa dengan Firaun. Saudaraku, untuk bawa orang Israel. Ada satu kekhawatiran dalam diri Musa. Dia merasa dirinya tidak mampu, tidak cukup punya kemampuan. Ya kan? Apalagi dia tidak fasih dalam berbicara. Saudaraku, di dalam Keluaran 4 ayat 1 sampai 2 kita baca sama-sama yuk ayatnya. 1, 2, 3. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepada aku? Dan tidak mendengarkan perkataan aku. Melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Lalu jawaban Tuhan apa saudaraku? Tuhan berfirman kepadanya, apa yang ada di tanganmu. Jadi Tuhan mengajarkan Musa. Ya kan saudara? Ya kan? Untuk apa saudaraku? Ya kan? Ya, untuk bisa melihat. Ya kan? Memiliki mata yang baik. Apa yang ada di tangan kamu? Musa jawab apa saudara? Tongkat. Tongkat Tuhan. Nah Tuhan mau bilang, ya kan? Dari apa yang ada di tangan kamu? Dari apa yang ada pada kamu? Ya kan? Kalau kamu bisa lihat apa yang ada di tangan kamu Musa. Ya kan? Sebagai kasih karunia Allah. Ya kan? Yang cukup untuk melayani Tuhan. Maka tongkat itu, ya kan, akan dipakai oleh Tuhan untuk melengkapi kamu Musa dengan segala yang baik. Supaya kamu bisa melakukan kehendak Tuhan. Sehingga kamu Musa berhasil dalam segala perjalanan hidupmu. Katakan amin saudara. Dan betul saudara, karena Musa bisa melihat dengan mata yang baik. Bahwa tongkat ini bukan sembarang tongkat. Setelah dia lepaskan tongkat itu saudaraku. Ya kan? Tuhan bilang lepaskan tongkat itu. Ketika dia lepaskan tongkat itu jadi apa saudara? Jadi ular. Tuhan bilang lagi pegang tongkat itu. Dan rupanya ular berubah jadi tongkat. Sejak saat itu saudara, dari tongkat itulah Musa menghadap Firaun. Lalu dia kasih ultimatum. Kalau kamu tidak bebaskan bangsa Israel, ya kan, keluar dari perbudakan, maka aku akan mengubah air jadi apa? Jadi darah. Mujizat pertama yang dibuat oleh Musa adalah mengubah air jadi apa? Jadi darah. Beda kan dengan Yesus? Yesus mengubah air jadi apa? Jadi anggur. Penghukuman. Tongkat ini. Lewat tongkat ini juga saudara, ketika bangsa Israel kepepet, tongkat ini diangkat. Dan tongkat itu mengeringkan laut Teberau. Dari tongkat ini juga ketika bangsa Israel butuh minum. Dari tongkat ini dia pukul batu karang, keluar air untuk bisa diminum oleh kurang lebih saudara jutaan orang. Hari ini saudara saya ingin beritahu, ya kan? Saya ingin ajak kepada kita semua, ya kan? Belajar untuk memiliki mata. Apa yang ada di tangan saudara? Apa yang menjadi kebisaan? Ketika saudara bisa serahkan itu ke Tuhan, itu akan menjadi kasih karunia. Tuhan akan bisa pakai itu untuk memperlengkapi saudara dengan segala yang baik. Sehingga saudara bisa melayani kehendak Tuhan. Dan Tuhan buat berhasil segala perjalanan hidup saudara. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita bisa melihat sesuatu yang ada di tangan kita, ya, bukan ngelihat apa yang gak ada, sebagai satu kasih karunia Tuhan yang cukup kok buat saya, maka Roh Kudus akan berikan kita apa? Rasa apa? Rasa cukup, rasa syukur, saudaraku, yang melimpah di hati kita. Rasa cukup dan rasa syukur ini, saya percaya ini adalah karya Roh Kudus karena kita bisa melihat
apa yang ada di tangan kita, bukan apa yang tidak ada. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Ya, istri saya cerita, hidup itu cuma 2 kata sebenarnya. Sabar kalau belum dapat, bersyukur kalau sudah dapat. Sabar sama bersyukur katanya. Ya kan, kalau belum dapat ya sabar. Yang penting doakan, usahakan. Kalau belum dapat, kalau sudah dapat bersyukur. Jadi kalau kita belum dapat apa-apa, ya kan, lihat apa yang ada. Lihat apa yang ada. Lalu apa yang ada ini, yang saudara, kita bisa bersyukur sama Tuhan, maka Tuhan akan lipat gandakan itu. Saudara, nah, apakah saudara bisa bersyukur dan bersuka cita dari apa yang ada di tangan saudara? Saya ingin jelaskan kepada saudara apa yang ada di tangan saudara. Pada waktu Elisa berjumpa dengan janda, saudara, seorang nabi yang terlilit utang, di mana dia tidak bisa bayar utang ini, maka anaknya akan diambil jadi budak. Dia datang kepada Nabi Elisa dan Nabi Elisa berkata, apa yang ada pada kamu? Apa yang ada di rumahmu? Saya gak punya apa-apa. Nah, Elisa sedang mengajarkan kepada janda ini, saudara, untuk bisa memiliki mata hati yang baik. Lihat apa yang ada. Apa yang ada, bukan saya gak tanya apa yang gak ada. Apa yang ada, saya cuma punya sedikit minyak dalam apa? Buli-buli. Elisa berkata, itulah kasih karunia Allah yang akan mencukupkan segala kebutuhan kamu untuk bisa bayar utang kamu. Lalu Elisa berkata, sekarang kamu pinjam bejana, jangan sedikit, ke tetangga, lalu bawa masuk, tutup pintu. Dari apa yang ada di tangan kamu, tuangkan itu. Dan apa yang terjadi? Terjadi pelipat gandaan. Saya dikatakan amin. Apa yang ada? Apa yang ada? Apa yang jadi kebiasaan saudara? Apa yang ada? Ya kan? Apa orang-orang yang ada di sekitar saudara? Tuhan bisa pakai itu untuk menolong saudara. Sekarang saya mau jelaskan kepada saudara, apa yang penting yang ada di tangan saudara, yang kadang-kadang saudara nggak sadari itu. Saudara, saya ingin beritahu apa yang ada di tangan kita. Pertama, yang ada di tangan kita, Tuhan memberikan kita apa? Firman-Nya. Untuk menuntun hidup kita, kita bersyukur itu. Katakan amin saudara, firman. Yang semua yang gak kelihatan. Yang kedua, Tuhan memberikan kita siapa? Roh Kudus-Nya. Untuk memberikan kita kuasa, kesanggupan, hikmat. Saudaraku, mengerti akan firman-Nya ini. Yang ketiga, Tuhan berikan kita apa? Gereja. Kalau saudara bisa menjadi anggota gereja, bersyukur, itulah sesuatu yang ada di tangan saudara. Ketika saudara bisa bilang, cukup ini, kasih karunia Allah ini cukup bagiku. Lalu saudara mulai bersyukur. Maka dari firman, dari Roh Kudus, dari gereja itulah, hidup saudara akan diubah oleh Tuhan. Tuhan akan bawa saudara naik. Saudara akan diberkati secara luar biasa. Yang mengerti katakan amin. Ini yang pertama. Saya ingin ajak saudara untuk bisa melihat apa yang ada. Bertahun-tahun yang lalu ketika saya jadi pendeta, saudaraku, ya kan? Saya melihat bahwa banyak sekali keterbatasan, baik dari diri saya, baik daripada tim pelayanan yang ada. Termasuk bukan cuma orang-orang yang mengalami keterbatasan, ya kan? Dalam segala aspek, saudaraku. Tapi juga kami keterbatasan dana, keterbatasan dalam segala hal sebenarnya. Tapi Tuhan ajar prinsip ini. Ya kan? Saudara kan, lihat apa yang ada di tangan kamu. Lihat apa yang ada bersama kamu. Masuk menara doa. Berdoa, terus doakan. Terus bersyukur. Dan apa yang terjadi saudaraku? Tuhan mulai melipat gandakan kemampuan setiap kita. Yang mengerti katakan amin. Dia lipat gandakan kasih karunia buat setiap kita. Yang kedua adalah yang kita harus mengerti dan kita harus belajar untuk memiliki mata hati yang baik. Adalah yang kedua adalah kita harus belajar percaya akan melihat kebaikan Tuhan yang mengasihi kita. Yang mengerti katakan amin. Pertama, lihat apa yang ada. Saudaraku, ya kan? Saya bisa
bisa pikirkan, doakan apa yang ada padaku. Ya kan? Itulah keluarga kah, gereja kah, firman kah, modal apapun itu. Yang kedua, saudara belajar dan disiplinkan diri untuk bisa melihat, supaya bisa percaya, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan yang mengasihi saya. Mazmur 27 ayat 13, mari kita akan baca, kita akan lihat sama-sama saudara. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Apabila kita ingin melihat mukjizat, ya kan? Melihat Tuhan melakukan mukjizat di dalam hidup kita, kita harus belajar percaya akan melihat kebaikan Tuhan yang mengasihi kita. Saudaraku yang Yesus, di sini bicara tentang apa saudara? Percaya akan melihat. Ini bicara apa? Pengharapan. Adanya pengharapan karena adanya pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Ini harus dilatih saudara, untuk dilatih. Kadang-kadang dalam saat-saat teduh, kita perlu saudara berpikir lagi, melihat ke belakang apa yang Tuhan pernah buat dalam hidup kita. Lalu kita mulai katakan, Tuhan, aku percaya, ya kan, akan melihat kebaikan Tuhan sekali lagi, hari ini, bulan ini dalam hidup saya. Tuhan yang pernah menolong aku di masa lalu, Tuhan yang sama akan menolong aku pada hari ini. Katakan amin. Daud, saudara, dia tulis Mazmur ini, ya kan, karena dia percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Ada satu kisah, kita sudah, ini sangat terkenal. Daud punya pengharapan akan kebaikan Tuhan yang akan melepaskan dia dari tangan Goliat. Karena Daud punya pengalaman iman di mana Tuhan pernah melepaskan dia dari cakar singa dan cakar beruang. Latih saudaraku, latih. Miliki mata hati yang baik. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara dan saya, ini khotbah untuk saya sebenarnya juga. Ya kan? Seringkali kita suka ngeluh. Seringkali kita suka marah. Kita gak bersyukur. Saudara, karena kita tidak aktifkan, tidak melatih mata hati kita untuk melihat kebaikan Tuhan. Hari ini saudara Kristus, saya percaya saudara akan semakin semangat, semakin bergairah, berjalan bersama Tuhan. Karena saudara mau melatih, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan yang mengasihi saya. Katakan amin. Di bagian yang lain saudara, Daud tulis satu Mazmur, Mazmur 91. Ketika dia sudah jatuh dalam dosa. Di situ kita bisa belajar dan melihat bahwa bagaimana Daud seorang yang hatinya sangat merindukan Tuhan. Sangat merindukan hadirat Tuhan. Bahkan dia berkata bahwa Tuhan ambil semua harta, tahta, semua ambil. Tapi jangan ambil rohmu daripada aku. Lalu di bagian lain dia tulis saudara. Di mana kita bisa melihat Daud punya pengharapan akan kebaikan Tuhan yang mengasihi dia. Dia berkata Tuhan yang mengampuni saudara dosanya. Karena dia kenal bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan penyayang. Tuhan yang panjang sabar. Tuhan yang pengampun. Hari ini saudara, saya ingin dorong saudara belajar memiliki mata hati yang baik. Kita harus disiplinkan nih pikirannya. Kita harus tolak pikiran-pikiran, suara-suara yang mengatakan kamu telah ditolak, kamu telah dibenci, kamu telah dihina, kamu telah difitnah, kamu tidak mampu, kamu tidak qualified. Kita mau buang ini dengan kita mau katakan firman Tuhan. Ya kan? Ya kan, aku berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi aku. Saudara boleh bisa melihat bahwa saudara adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Katakan amin. 2 Korintus 12 ayat 9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus
turun menaungi aku. Pada waktu saya baca, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Seperti Tuhan ngomong gini, kalau kamu mau mengeluh, kamu mau mengeluh, coba pikirkan, apa enggak cukup kasih karunia Tuhan? Ya kan? Kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang kamu sudah terima. Kalau kamu mau menghakimi orang, mau merendahkan orang, menjelekkan orang, menghukum orang, membalas, apa tidak cukup kasih karuniaku, kasihku, belas kasihanku, pengampunanku kepada kamu? Wah, banyak hal saudaraku. Jadi cukuplah kasih karuniaku bagimu. Atas dasar kalimat ini saudara, dari situ saya belajar untuk percaya, untuk melihat kebaikan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kadang-kadang kita mengalami kelemahan-kelemahan, permukaan-permukaan, kesusahan, pergumulan-pergumulan dalam hidup kita, saudaraku. Tuhan yang ingatkan lagi ke kita, ke saya, cukup kasih karunia. Jangan lihat yang jeleknya, yang negatifnya. Jangan lihat keadaan, kamu lihat Tuhan yang mengasihi kamu. Tuh cukup kasih karunia-Nya cukup buat kamu. Kasih karunia-Nya cukup bagi kamu. Ya kan? Katakan amin. Kita harus bisa melihat bahwa kasih karunia Tuhan Yesus itu cukup untuk kita. Bahkan lebih dari cukup untuk kebutuhan kita. Sehingga kita bisa dapat berbagi menjadi berkat untuk melayani orang lain. Katakan amin. Katakan amin. Jadi kalau ketika kita ada, kan daging kita nih kadang-kadang berontak ya saudara. Ketika ada orang bilang, bantu aku tolong dong. Minta dong. Ini ada seperti yang diremukan gitu. Aduh. Tolong dong doa ini datang besuk. Waduh, apalagi kalau di Palembang saudara. Kalau jemaat udah minta tolong Pak besuk doakan di rumah sakit umum. Waduh itu saya tuh rumah sakit itu terlalu besar saudaraku ya kan. Dan saya bingung mau masuknya di mana, jalurnya mana. Pasti tuh daging tuh berontak. Males gitu. Saudara. Tapi kalau ketika ingat lagi, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dia sakit, kamu sehat, itu kasih karunia. Mumpung kamu sehat, ayo layani, datangi. Jangan males. Kesempatan, katakan amin. Kadang-kadang soal uang juga saudara, kita harus korban. Daging kita bilang, simpen untuk kebutuhan sendiri. Saudaraku, ketika kita bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kita bisa jadi orang baik. Saya bisa katakan amin. Saudara, saya bisa jadi orang baik. Ya kan? Karena kan itu kan tangga kedua setelah jadi Kristen. Kita jadi Kristen karena iman. Tambahkanlah imanmu kepada kebaikan. Itu baru tangga yang naik kelas gitu. Kelas masuk kelas 1, mau naik kelas 2 itu kebaikan. Untuk bisa sampai ke situ, kita harus bisa lihat kebaikan Tuhan. Katakan amin. Kita bisa lihat kebaikan keluarga kita, istri kah, anak kah, orang tua kah, rekan pelayanan. Kalau kita bisa lihat, pikirkan kebaikan mereka, kita bisa berbuat baik sama mereka. Yang mengerti katakan amin saudara. Ini kata cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahan lah. Ya bicara kadang-kadang ada orang-orang yang sekitar kita mungkin buat salah. Merugikan kita. Dan lain sebagainya. Mungkin kata ini yang kok buat jahat sama, berkata jahat sama ini. Coba kita lihat. Kalau kita bisa lihat dia pernah berbuat baik sama kita. Dia pernah nolong kita. Dia adalah orang yang bersama-sama kita ketika orang lain meninggalkan kita. Saya yakin, saudaraku, kita dengan mudah untuk apa? Mengampuni dia. Saudara, katakan amin. Seringkali kita sulit untuk berbuat baik, sulit untuk memaklumi, sulit untuk mengampuni, sulit untuk memberkati. Karena kita punya mata, ya kan, yang gelap. Kita nggak punya mata hati yang baik, yang nggak bisa lihat kebaikan.
Yang ngerti katakan amin. Biar ini kita belajar hari ini. Kita latih, ini harus dilatih, harus didoakan. Katakan amin. Kita akan jadi orang yang hitungan waktu kalau sama bos dalam hal kerja. Kalau kita gak pernah lihat kebaikan bos, kebaikan Tuhan lewat bos kita. Tapi kalau kita selalu lihat kebaikan Tuhan lewat bos kita, oh aku nih kerja di sini, pelihara keluarga aku bisa ini. Saya yakin kita rela untuk berkorban untuk pekerjaan itu. Saya bisa ngerti, katakan amin. Tapi sehari-hari, yang ketiga, yang terakhir saudaraku. Ya, untuk kita bisa punya mata hati yang baik, kita harus belajar melihat apa saudara? Tanda kebaikan Tuhan atas hidup kita. Kita perlu bisa lihat tanda. Lihat ini tanda loh. Kenapa kita perlu lihat tanda-tanda? Apa gunanya kita lihat tanda? Saya ingin jelaskan gini. Kita nih hidup saudara. Hidup kita ini dipenuhi dengan sekumpulan keputusan-keputusan yang harus kita putuskan. Kita harus ambil. Dan setiap keputusan mengandung apa? Konsekuensi. Tergantung ini keputusan besar. Keputusan besar, penting, strategik. Seperti contoh, keputusan untuk menikah. Itu keputusan penting, keputusan besar, strategik. Dan konsekuensi salah ambil keputusan. Itu konsekuensinya juga besar. Dampaknya juga besar. Katakan amin. Saudara ambil keputusan untuk pindah kerja atau enggak? Pindah kota atau tetap? Ada keputusan yang, saudaraku, salah ambil keputusan. Kita mengalami kerugian besar. Kalau kita mau jadi orang Kristen yang hidupnya bergantung sama Tuhan. Dan kita mau melihat berkat Tuhan terus dicurahkan. Saudara harus belajar. Melatih kepekaan. Untuk bisa melihat, saudara, tanda-tanda kebaikan Tuhan. Oh ini tandanya. Ya kan? Kita lihat Mazmur 86 ayat 17. Mazmur 86 ayat 17 kita akan baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Berilah aku tanda kebaikan-Mu ya Tuhan. Supaya orang yang membenci aku menjadi apa? Malu. Bila mereka melihat Engkau menolong dan menghibur aku. Nah saya kan mau tanya. Tadi saya udah kasih contoh. Ya kan? Tanda kebaikan itu saudara. Itu bisa berupa apa saudara? Kita mengalami serangkaian peristiwa dan kejadian. Kok bisa pas dengan apa yang kita doakan? Yang kedua adalah kita berjumpa dan mengenal orang yang tepat, di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Lalu kita bisa ambil keputusan yang tepat. Nah itu tanda kebaikan Tuhan. Di Alkitab ada siapa-siapa? Gideon. Gideon dipilih Tuhan untuk jadi panglima saudaraku. Untuk melawan orang Median pada waktu itu. Orang Amalek. Nah Gideon saudara berdoa dan minta tanda. Saudara caranya gimana? Dia bentangkan guntingan bulu domba saudara di tempat pengirikan dia. Dia bilang gini Tuhan ya kan. Kasih embun di gulungan ini. Tapi di tanah sekitarnya bikin kering. Kalau itu engkau lakukan. Itu aku yakin. Memang aku ini dipilih oleh Tuhan. Untuk jadi panglima. Karena Gideon ini orang yang penakut. Jadi dia perlu minta tanda. Apa benar, apa gak salah pilih. Makanya Tuhan berkata pada waktu Gideon bersembunyi kan di tempat pengirikan. Ya kan saudaraku. Hai Gideon, engkau pahlawan yang gagah perkasa. Padahal penakut dibilang gagah perkasa. Itu Tuhan kita saudara. Dia gak pernah menghakimi kita. Dia bilang gitu aja lu takut. Itu kan menghakimi, betul gak? Asal gini-gini. Gitu. Tuhan enggak, dia angkat kita. Saudara Yesus. Nah kita tahu bahwa rupanya keesokan harinya. Rupanya emang embun ngumpul di guntingan daripada bulu domba. Dia yakin. Saudaraku. Jadi kemampuan kita untuk melihat dan mengenali tanda kebaikan Tuhan. Ya kan itu berkaitan erat dengan kepekaan kita. Kedalaman hubungan kita dengan Tuhan. Katakan amin. Itu penting. Kita gak bisa, kalau kita gak punya kepekaan, gak ada kedalaman. Kalau kita minta tanda, itu konyol. Saya berdoa, setiap kita latih, miliki mata hati yang bisa melihat pengharapan.
melihat kebaikan Tuhan yang disediakan Tuhan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu saudara, cara latihnya adalah sering-sering tutup mata. Lalu buka mata hati saudara untuk melihat firman ini jadi kenyataan. Tuhan berkata, asal kamu percaya, ya kan, kamu bisa berkata kepada gunung ini, tercampak ke laut. Asal kamu tidak bimbang, maka gunung ini akan pergi ke laut. Yang percaya katakan amin. Ini saudara lihat, oh ya, gunung apa? Gunung apa yang sedang saudara hadapi sekarang? Ketakutan apa yang saudara sedang hadapi sekarang? Masalah apa yang sedang saudara hadapi hari ini? Saudara tutup mata dan lihat, Tuhan, aku percaya Engkau akan pakai apa yang ada di tangan aku. Dan aku akan melihat kebaikan-Mu, Tuhan. Berikan aku tanda untuk aku bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Mari kita akan bangkit berdiri. Kasih Tuhan. Siapkan diri untuk perjamuan kudus saudara. Sudah tak habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap hari, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setia. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari naikkan kita bersama-sama katakan terima kasih. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.